Salah satu keutamaan yang menarik dari Santo Yusuf adalah dia menjadi bapa bayangan. Maksudnya adalah dengan ketulusan hatinya, kebaikan hatinya, dan cintanya yang begitu besar kepada Yesus dan Maria, maka Santo Yusuf menjadi bayangan Bapa surgawi. Hari ini tanggal 19 Maret, gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Maria. Santo Yusuf tidak banyak diekspos di dalam kitab suci, bahkan kata-katanya pun hampir tidak ditemukan di dalam kitab suci, tetapi perannya sangat luar biasa oleh ketulusan hatinya, kebaikan hatinya, kesetiaannya yang lurus, dan ketaatannya kepada Allah. Jadi bayangkan jika Santo Yusuf adalah seorang pria atau seorang bapa yang tidak setia, tidak taat, tidak lembut hatinya, tidak luhur budinya, pasti sejarah keselamatan tidak terjadi. Nah, pada hari yang istimewa ini, saya mau mengajak kepada seluruh umat Katolik untuk membaca kembali sebuah surat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 8 Desember tahun 2020. Surat apostolik itu dengan judul Patris Corde, dalam bahasa Indonesianya, dengan hati seorang bapa. Surat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus ini untuk memperingati 150 tahun sebuah deklarasi tentang Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal yang waktu itu dicetuskan oleh Beato Pius ke-9. Di dalam surat apostolik ini ada 7 keutamaan dari Santo Yusuf yang dapat kita teladani. Yang pertama, Santo Yusuf sebagai bapa yang dikasihi. Yusuf adalah suami Maria yang adalah ayah Yesus. Dalam kondisi inilah Yusuf di dalam rahmat Allah menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan Allah. Keutamaan yang kedua, Yusuf adalah seorang yang lembut dan penuh kasih. Sebagai bapa yang lembut dan penuh kasih, Yusuf menyaksikan dari waktu ke waktu bagaimana Yesus bertumbuh besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah. Keutamaan yang ketiga, Yusuf adalah seorang bapa yang taat. Walaupun hanya dalam sebuah mimpi, malaikat berkata kepada Yusuf, "Jangan tinggalkan Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus." Yusuf taat. Keutamaan yang keempat, Yusuf adalah seorang bapa yang menerima. Yusuf menerima Maria sebagai istrinya tanpa syarat apapun. Hal inilah yang membuat Yusuf tunduk pada cinta kasih. Keutamaan yang kelima, Yusuf sebagai seorang bapa yang berani secara alternatif. Maksudnya, ketika mereka tiba di Bethlehem dan ketika mereka cari tempat untuk kelahiran Yesus, di sana mereka tidak menemukan tempat. Maka Yusuf secara kreatif, bagaimana dia membentuk, bagaimana dia mengatur, menata kandang menjadi tempat yang layak bagi kelahiran Yesus putranya. Keutamaan yang keenam, Yusuf sebagai seorang pekerja. Ciri khas Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu, seorang pekerja kasar. Hal ini disorot oleh Paus Leo ke-13 di dalam Rerum Novarum. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja sangat jujur untuk menghidupi keluarganya. Keutamaan yang ketujuh, yang terakhir, seorang bapa dalam bayang-bayang. Maksudnya, oleh ketulusan hati Santo Yusuf, oleh ketaatannya, oleh kesetiaannya, maka dia menjadi sosok bapa surgawi yang memiliki kasih setia yang sempurna